Pagi ini saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana membuat media tanam di polybag untuk menanam tanaman sistem polybag, sehingga dengan video singkat ini semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang tidak punya lahan luas, kemudian ingin mengisi waktu senggang, waktu kosong dalam aktivitas kesehariannya menanam. Nah, di depan teman-teman ini, depan video ini ada polybag, sudah saya beli ukuran 35. Kemudian campuran media tanam. Ini ada tanah. Jadi tanah apa saja. Di sini saya menggunakan tanah di bawah pohon pisang, akar pohon pisang. Kemudian ini ada arang dan abu, sekaligus sisa-sisa bakaran serutan kayu. Dan ini adalah kompos ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman punya sekam bakar bisa menggunakan sekam bakar, tapi karena tidak ada sekam bakar di tempatku, sehingga saya menggunakan arang, abu dan bakaran serutan kayu. Jadi ukurannya sematex, satu wadah, 1:1:1. Ini nanti diaduk secara homogen, merata, kemudian bisa diisi di dalam polybag. Tidak sampai penuh polybagnya, standar saja, setengah dari sini, biar kalau ketika menanam juga bisa diisi media tanam lanjutan untuk tanaman, suplai nutrisi untuk tanaman. Bagaimana jika kita tak punya kompos misalnya, atau tak punya arang, tak punya serutan kayu, tak punya sekam bakar? Ya bisa saja menggunakan tanah biasa, tidak ada campuran apa-apa dan cukup menanam langsung di tanah. Atau bisa saja setelah tanah ditaruh di dalam polybag, sebelumnya atau di bawah layar polybag itu bisa diisi potongan-potongan, cacahan-cacahan rumput segar di dalam, cacahan batang pisang di dalam, baru ditutupi dengan tanah, dan di atasnya dikasih juga rumput-rumput segar cacahan, dan biarkan 2 minggu sampai 1 bulan, kemudian bisa menanam. Di dalam polybag bisa disiram air cucian beras, atau bisa disiram pupuk cair apa saja, bisa disiram mol, mikroorganisme lokal. Silakan teman-teman bisa menyiram itu dalam rangka mempersiapkan media tanam untuk kelak menanam. Dan setelah dibiarkan 1 bulan polybagnya, atau 2 minggu polybagnya, teman-teman bisa mulai menyemai sayuran, menyemai cabai, menyemai tomat, apa saja. Ini bagi saya komposisi komposisi media tanam yang selama ini saya praktekkan di lahan saya, sehingga bisa teman-teman lakukan di rumah, bisa teman-teman lakukan. Apakah ada nutrisinya? Ada. Kompos juga sudah ada nutrisinya, karena di sini bahan-bahan C berbanding N, rasio C karbon dari bahan-bahan coklat, kemudian nitrogen, rumput-rumput hijau, kemudian disiram dengan mikroorganisme lokal, mol, air cucian beras yang sudah fermentasi ataupun belum fermentasi, dan beberapa POC yang lain, sehingga bisa menjadi kompos. Kemudian abu juga ada unsur silikanya, ada juga kaliumnya di situ, ada juga fosfornya di situ, arang juga begitu, bisa menjadi rumah bagi mikroba, bagi bakteri.
bagi cendawan yang baik, bagi fungi yang baik, untuk bisa bertahan di situ, memberikan suplai makanan bagi tanaman. Dan tentu tanah juga demikian. Di situ sudah ada miliaran mikroorganisme, jutaan mikroorganisme yang siap memberikan suplai bagi tanaman, untuk tanaman teman-teman yang mau menanam. Sehingga dengan membuat media tanam yang sederhana ini, bisa ada harapan, bisa ada kemungkinan pertumbuhan tanaman teman-teman bisa tumbuh dengan baik, bisa tumbuh dengan sehat. Karena ini pernah sudah dipraktikkan oleh saya dalam beberapa tahun ini. Memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia ya. Jadi tidak seharusnya, tidak sebetulnya membutuhkan ini, harus campuran ini, harus campuran itu, tidak. Kapur dolomit misalnya, sekam bakar misalnya, pupuk kandang misalnya, dan lain-lain. Jadi kompos yang saya buat sendiri, serutan kayu yang saya bakar sendiri, abu bakaran kayu, tanah yang ada di lingkungan, misalnya di pekarangan yang pernah ditanam, sudah banyak di situ. Tinggal saja kita membudidayakan. Jadi kompos masukkan ke tanah, tujuannya agar membudidayakan mikroorganisme di situ, membudidayakan cendawan yang baik di situ, mikroba di situ. Apalagi kalau disiram mol, atau disiram POC, atau disiram air cucian beras, atau kalau ada nasi basi, atau nasi yang sudah tidak dimakan, bisa ditanam di dalam polybag di situ untuk dipersiapkan sembari menunggu persemaian siap pindah tanam. Oke teman-teman, semoga bisa bermanfaat untuk video singkat ini dalam rangka teman-teman bisa menanam dengan bahan-bahan yang tersedia. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kalaupun bisa, teman-teman bisa komen, bisa like, bisa subscribe, dan bisa share kalaupun bisa, sehingga kemudian nyalakan notifikasinya sehingga teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan video-video berikutnya. Karena channel Kebun Organik Kota Ternate ini baru ya, baru dibuat. Walaupun saya berkebun sudah lama, tapi baru mau dibuat, tujuannya agar bisa mengedukasikan berbagi pengalaman dan pengetahuan praktek di lapangan tentang bagaimana menanam, merawat tanaman, dan bisa menikmati hasil panennya. Dari saya Kebun Organik Kota Ternate berharap bahwa kesehatan teman-teman baik semua sekeluarga, kemudian tetap saling berbagi, saling belajar dalam berkebun. Oke.